Buktinya adalah berdasarkan statistik saat ini Mkhitaryan adalah pemain Inter yang paling banyak berlari. Bahkan Barella Calhanoglu gak sebanyak Mkhitaryan. Total 12 km untuk usia 34 tahun. Anjir, gokil. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Hari ini gua ada update beberapa kabar paling menarik, paling hangat dari tim kesayangan kita. Yang pertama, Juventus akan menjadi lawan kita di semifinal Coppa Italia. Mereka tadi dini hari baru saja mengalahkan Lazio 1-0 lewat gol Bremer. Berarti nanti kita akan ketemu mereka dengan format home and away. Leg pertama akan berlangsung di tanggal 4 April. Juventus akan menjadi tuan rumah terlebih dahulu. Lalu di tanggal 25 April giliran kita di leg kedua yang menjadi tuan rumah. Yang menjadi menyeramkan adalah setelah kita menghadapi Juve di leg kedua, 5 hari kemudian kita akan menghadapi Lazio. Wah, ini jadwalnya super padat. Semoga pemain kita bisa bugar semua sampai dengan akhir musim. Ngomong-ngomong soal kebugaran pemain, kabar baik datang dari Marcelo Brozovic. Dia sudah mulai berlatih bersama tim. Dari sisi kebugaran sudah mulai membaik. Dia bisa masuk skuad di derby nanti. Tetapi kemungkinan besar masih mulai dari bench. Dan mungkin dia akan menjadi opsi terakhir yang dimainkan di gelandang tengah kita ya. Jadi di derby nanti kalau ada pergantian pemain di posisi gelandang, rasa-rasanya Gagliardini dan Aslani tetap akan menjadi prioritas utama. Kabar menarik lainnya datang dari pemain terbaik kita di bulan Januari ini, Matteo Darmian. Dia perpanjang kontrak. Ini sebuah kabar baik. Kita butuh sosok senior yang serba bisa, backup di semua role. Dan ini ada momen lucu ya, fotonya siapa Darmian ketika tanda tangan kontrak dikomenin Bastoni. Si Bastoni bilang, "Saya rela membayar 100 juta untuk rambutnya Darmian." Kabar lainnya datang dari La Gazzetta dello Sport. Diberitakan bahwa dengan kepastian kepergian Skriniar di akhir musim nanti karena tidak perpanjang kontrak, maka di partai berikutnya untuk urutan hierarki kapten kesebelasan kita adalah Handanovic. Kemudian kalau Handa nggak bermain, kaptennya adalah Brozovic, lalu Lautaro, bukan Skriniar lagi. Urutan hierarki kapten kesebelasan kalau di Inter itu dihitungnya berdasarkan senioritas ya, durasi berapa lama dia bermain bersama Inter. Dan ngomong-ngomong senioritas, gue harus puji salah satu pemain paling senior di tim kita saat ini, di Inter saat ini, yaitu Henrikh Mkhitaryan. Menurut gue dia adalah pembelian pemain terbaik kita di musim ini. Usianya Mkhitaryan memang sudah terhitung uzur ya, dan gue sempat khawatir dia gampang cedera, usianya tua, ini bisa kasih kontribusi apa? Ternyata kontribusinya bukan kaleng-kaleng. Dia adalah sosok yang sangat vital yang membuat lini tengah kita tidak goyang ketika Brozovic cedera. Dan menurut gue tanpa mengurangi rasa hormat terhadap Vidal ya, untuk kontribusinya ke Inter, Mkhitaryan lebih bagus sih dibandingkan Vidal. Buktinya adalah berdasarkan statistik saat ini Mkhitaryan adalah pemain Inter yang paling banyak berlari. Bahkan Barella Calhanoglu gak sebanyak Mkhitaryan. Total 12 km untuk usia 34 tahun. Anjir, gokil. Dan kalau kita coba flashback di beberapa pertandingan terakhir teman-teman ya, Barella Calhanoglu itu kan beberapa kali ditarik di babak kedua. Barella sempat skorsing satu pertandingan, sementara Mkhitaryan main terus, starting line up terus, dan sering banget main 90 menit. Mungkin kalau kita mau bandingin skillnya Vidal dan Mkhitaryan di era keemasan mereka, ya jelas Vidal jauh lebih bagus. Dari raihan juara juga Vidal jauh lebih banyak. Tapi kalau kita membandingkan Vidal versus Mkhitaryan dalam konteks kontribusinya untuk Inter, wah, Mkhitaryan gokil banget sih. Nah, ngomong-ngomong Vidal, belum lama ini Marotta memberikan statement menarik kepada pers ya terkait Vidal. Dia bilang begini, "Saya punya hubungan yang sangat baik dengan Vidal sudah sejak lama. Dia tidak bertahan di Inter karena soal usia, bukan karena soal teknis ataupun taktik. Saya juga bahagia dengan performa Alexis Sanchez yang saat ini bermain baik dengan Marseille. Dia tidak bertahan di Inter karena soal ekonomi. Dia tidak bertahan di Inter karena soal ekonomi. Kami nggak sanggup membayar gaji dia." Marotta memberikan statement begini karena dia ingin menyampaikan bahwa pemain senior itu tetap penting,
tetapi ada pemain senior yang karena sudah tua lalu tidak bisa berkontribusi sehingga harus dilepas. Tetapi ada pemain senior juga, pemain yang sudah tua juga dilepas bukan karena soal usia, bukan teknis maupun taktik, tapi soal uang, kita tidak mampu memperpanjang kontrak. Nah, berarti perekrutan pemain senior kan harus tajam ya instingnya ya, jangan sampai salah beli nih. Kita sejauh ini punya pemain senior yang menurut gua sangat bagus sih. Ada Acerbi di lini belakang, kemudian di lini tengah ada Mkhitaryan, dan di lini depan ada Dzeko. Teman-teman, udah pada punya kalender tahun 2023 belum? Gue bikin kalender, temanya Inter. Wah, ini dari Januari, Februari sampai Desember ada foto-foto pemain Internya. Nah, yang menjadi menarik adalah ini gua tandai nih pakai warna biru-biru, ini adalah jadwal pertandingan Inter. Jadi teman-teman bisa langsung tahu. Oh, di bulan Februari ada 5 pertandingan Inter, tanggal 6 lawan Milan away. Kemudian tanggal 14 lawan Sampdoria away. Nah, kalau teman-teman di sini lebih suka kalender dinding, gua juga jual versi kalender dindingnya, lebih besar, lebih gampang dilihat. Oh, bulan Januari Inter main 1 2 3 4 5 6 7 pertandingan di bulan Januari. Di tanggal 19 ada lawan Milan final Supercoppa. Jadi kalender Inter ini tidak hanya berisi informasi hari raya, ada full informasi jadwal pertandingan Inter sampai dengan akhir musim. Lalu harganya berapa? Harganya sama ya, kalender meja 50.000, kalender dinding 50.000. Kalau mau beli dua-duanya 90.000. Nah, yang menjadi menarik lainnya adalah sebagian keuntungan dari penjualan kalender ini akan gue sumbangkan ke panti asuhan. Mungkin akan gue tunggu sampai dengan akhir Januari atau Februari ya, biar nunggu banyak dulu. Nanti kalau jumlahnya ternyata banyak banget, gue akan serahkan langsung ke panti asuhan, akan gue bikin kontennya. Akan gue bilang bahwa ini sumbangan dari anak-anak Inter ya, dari teman-teman Cerewetin Inter. Anggap aja ini sebagai bentuk aksi sosial kita di awal tahun 2023. Sekali lagi ya teman-teman, silahkan dibeli kalender Inter, harganya 50.000. Ada kalender meja, ada kalender dinding, berisi lengkap jadwal Inter. Gua jual di Tokopedia, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Terima kasih banyak teman-teman. Forza Inter. Berita berikutnya datang bukan dari pemain senior kita, tetapi pemain muda yang saat ini dipinjamkan ke Regina. Giovanni Fabian digadang-gadang akan menjadi pengganti Roberto Gagliardini yang akan pergi dengan status bebas kontrak di bulan Juni nanti. Dan rasa-rasanya di bulan Juni nanti yang pergi dari sektor gelandang nggak cuma Gagliardini ya, karena dari beberapa hari terakhir banyak media mengatakan bahwa Brozovic akan masuk daftar jual di akhir musim nanti. Saat ini sedang ada negosiasi perpanjangan kontrak antara Inter dan Çalhanoğlu. Peluang keberhasilannya sangat tinggi. Kalau Çalhanoğlu mau tanda tangan kontrak, berarti 3 gelandang Inter semua gajinya tinggi-tinggi nih. Brozovic, Barella, Çalhanoğlu. Dan Inter nggak sanggup kalau semua gelandang utamanya punya gaji setara, gaji tinggi. Oleh karenanya harus ada satu yang dikorbankan, yaitu Marcelo Brozovic. La Gazzetta memberitakan hal ini cukup panjang, tetapi banyak yang bilang juga bahwa berita ini hoax. Sekian dulu untuk Cerewetin Inter hari ini. Teman-teman punya berita apa nih? Silahkan tuliskan di kolom komentar, atau mau nanggepin berita-berita yang tadi gue sampaikan, silahkan dengan senang hati kita cerewetin Inter bareng-bareng. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.